Itu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terhitung sejak malam ini teman-teman yang sudah ustadz di sini, beberapa orang yang sudah mengajar, ini sudah harus belajar untuk satu pendekatan atau cara baru untuk membaca Quran secara utuh ya, terutama surat Mukminun. Sekurang-kurangnya membaca seluruhnya, kemudian mengambil poin-poinnya untuk kita membacanya dalam dua pendekatan. Pertama secara fenomenologis ya, yang kedua membaca Quran ini dengan pendekatan historiografis. Kita akan buktikan pernyataan tadi itu ya. Dan historiografis. Nah, ini supaya meningkat standar belajar kita karena beberapa sudah akan menikah ya. Jadi jadi memang seharusnya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka surat Mukminun ayat pertama. Ayat pertama sampai 10 ini sekurang-kurangnya adalah ciri orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum nanti kita utuh ya, nanti membaca pada ayat 65 yang sudah dikaji oleh teman-teman. Mula-mula saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah setoran bacaan yang luar biasa. Memang sejak saya pulang dari Amerika ada beberapa cara mengaji kita yang sudah mulai banyak peningkatan Ustaz Hasani ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini ciri-ciri al-mu'minun. Mengapa kaum orang-orang yang beriman, mukminun adalah orang yang imannya sudah konsisten sekurang-kurangnya dalam dua hal, yakni mendayagunakan atau membuktikan imannya dalam secara personal atau kesehariannya, secara personal dan maupun sosial. Beruntung, sungguh beruntung, atau boleh dimaknai pasti beruntung orang-orang beriman itu. Yang pertama cirinya adalah salat mereka ini khusyuk. Jadi sholat ini sudah pembuktian dari iman. Kalau belum iman dia tidak mungkin dia sholat, atau munafik pasti itu. Jadi wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Baik, itu beriman sebagai implementasi dari iman adalah dia membuktikan dengan salat yang khusyuk. Kemudian anil lagwi mu'ridun, terhadap segala yang tidak berguna, yang melenakan, yang membuat turun harkat martabatnya sebagai mukminun, ia tinggalkan. Kemudian dia juga menunaikan zakat. Juga dalam arti tazkiyatun nufus. Ini sudah, kalau sholat itu personal, maka zakat sosial. Oke. Kemudian walladzina hum li furujihim, ini dia ciri-ciri orang beriman itu menikah. Betul Ustaz Hasani ya. Bagaimana menjaga kelamin? Kita kan punya furujihim. Kalian kan punya furuj, karena Dayat mungkin punya 2 atau 3 ya. Kita punya alat reproduksi. Bagaimana mendayagunakannya? Ada cara yang baik. Ya menikahlah dengan cara baik, dengan niat yang baik, kemudian nanti dijalankannya dengan baik bersama-sama ya kan. Kalau bikin enak itu kalau bikin anak itu enaknya bareng ya, nanti ngasuhnya bareng dan lain-lain ya. Kemudian apa yang seharusnya menjadi tugas tanggung jawab, hak dan kewajiban, kemudian larangan-larangan, pantangan-pantangan, itu dipenuhinya sedemikian rupa oleh karena ada satu visi besar, yakni li furujihim hafizun. Alat reproduksinya itu. Kenapa? Ya karena nanti berikutnya itu fama manibtagha wara adzalika, itu orang yang melampaui batas kalau tidak menjaganya dengan baik. Nah, dijaga kecuali kepada siapa? Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri. Kalau dulu ada budak ya, kalau sekarang mungkin tidak demikian, tapi tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang akan ada lagi. Kemudian cirinya adalah setelah personal atau kebutuhan seksual itu dipenuhi, jangan lupa kalian juga punya tanggung jawab sosial. Ini sudah jelas fenomenologis ini. Jadi Quran itu sangat fenomenologis
terjadi dalam rangkaian kehidupan kita yang naik turun, perjalanan hidup kita dari anak-anak, remaja, dewasa, belajar, kemudian bertani, berdagang, apapun saja itu juga termasuk rumah tangga. Kemudian hum walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Kepada amanat dan janji kita boleh berbeda agama, suku, bangsa, bahasa, ideologi, tapi terhadap amanat, tanggung jawab, terhadap janji kita satu suara, satu visi misi, satu frekuensi, yakni menunaikannya, menggenapinya. Silakan berbeda agama, tapi kepada janji, kepada akad kita sepakat. Akad jual beli, akad kita kepada bangsa Indonesia, apa itu Pancasila UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, akad kita kepada yang mau menikah misalnya kepada mertuanya, itu sama ditunaikannya dengan baik. Nah, tetapi menjaga, karena kenapa? Amanat ini kan seakar kata dengan iman. Orang yang di dadanya ada iman, dia mukmin ya, maka tempat atau lingkungan di mana dia berada aman, tidak terusik. Dimanapun seperti lebah, dimanapun dia hinggap tidak ada ranting yang patah, dahan yang rusak, daun-daun yang berguguran dan seterusnya. Kemudian juga kepada janji dia menjaganya. Tetapi Pak, sulitkah menjaga janji, menjaga amanah ini? Maka dimulai dengan disiplin menjaga waktu. Caranya bagaimana? Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Menjaga waktu, mendisiplinkan diri dengan cara menjaga sholat. Lagi-lagi. Kenapa? Di sana ada solusi. Di sana ada jalan keluar. Karena sholat ini menghimpun seluruh kehidupan kita. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian, nah mereka inilah pewaris surga nanti. Jadi surga itu warisan. Oke, itu ciri-ciri beriman ya. Tapi poin paling penting adalah menikah. Jadi tahapan menikah itu apakah Harry sudah mukminun? 2, konsisten dengan sholatnya. 3, kemudian terhadap yang tidak ada gunanya dia abaikan, dia berpaling. Kemudian zakat ditunaikannya, terutama tazkiyatun nufus. Baru nanti kalau bisa, iya ya, sudah saatnya menjaga kelamin dengan cara apa Harry? Dengan cara puasa dan push up. Nah, iya kan? Ada hadisnya Ustaz Hasani ya. Apalagi beliau ahli hadas, tahu betul itu. Nah, itu dia. Nur, menjaga kelamin dengan bagaimana? Untuk dayat dengan sunat. Khawatir najis dan netes. Karena dayat ini pribadi yang gampang netes. Betul nggak Nur? Jawab Nur. Kalau enggak impoten, Nur. Jawab. Loh, apa gitu itu apa? Oke dia. Kata siapa? Katanya Ustadz Yani. Mengerikan katanya itu. Nah, waktu itu. Oke. Jadi ini menarik ya, karena sholat kepada faraj, kepada alat reproduksi menjaga, kepada salat juga menjaga. Masing-masing punya disiplinnya sendiri, masing-masing punya penjagaannya sendiri. Ini kan Quran sedemikian historiografis ya. Baik, Pak, saya belum menangkap apa historiografis itu. Kita mulai dari perjalanan hidup manusia. Apa itu? Bagaimana? Khalaqnal insana min sulalatin min tin. Itu kan kejadian manusia. Kamu dulu begini, kamu dulu begini, kejadianmu dari air hina, dari apa dan seterusnya ya. Pak, tapi saya sulit, Pak. Dengan sejarah, dengan fenomena yang demikian itu saya sulit. Oke, langsung contoh. Ayat 23, kisah para rasul. Itu langsung contohnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Iya kan? Iya ya, langsung teladan para nabi ini, para rasul ini. Tak tanggung-tanggung, langsung ulul azmi. Dan itu bapak kita. Jadi kita orang-orang beriman ini bersambung nasab kita secara genealogis, ya secara gen ya, secara genetik bersambung kepada Nabiullah Nuh alaihissalam. Bahkan nabi kita juga. Bahkan Nabi Ibrahim Abul Anbiya itu bersambung nasabnya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Oke, yang kemarin jangan membaca langsung, Pak, kok doanya Nabi Nuh ini meminta semua orang yang kafir diratakan dengan tanah. Jangan langsung baca itu, tahapannya di ngaji hikam kemarin itu. Ada banyak tahapan sampai beliau 6 atau 7 waktu itu ya. Sampai beliau bermunajat ya. Melangitkan doa-doa itu. Oke, kemudian tapi saya juga belum terlalu menangkap, Pak. Apa sebenarnya yang dibawa para nabi? Itu langsung loncat kepada ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Iya ya, para rasul ini satu agamanya, ajarannya. Padahal waktu itu hanya Nabi Muhammad, tapi disebut ya ayyuhar rusul. Ini menandakan ajaran para nabi itu sama, akidahnya sama. Hanya pada implementasi syariat itu berbeda-beda.
hanya pada pelaksanaan. Salat, zakat, puasa sama. Bahkan haji. Anda mengatakan haji itu hanya Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim. Tidak, Ka'bah sudah lama ada. Sebelum Nabi Adam. Itu koordinatnya di situ, bangun saja. Walhasil semua sudah salat, semua sudah pilgrim, menunaikan haji ya, haji. Jadi hajjah ini kan perjalanan. Seharusnya orang dipanggil haji itu ya ketika di sana saja. Tapi ini kritik sedikit ya, ini kritik antropologi budaya. Disebut haji kapan? Ya ketika di sana saja. Kalau sudah pulang ya jangan, bukan haji. Karena sebutan itu sebutan dari Belanda sebenarnya. Oke, kemudian begini. Salah seorang tokoh dalam fenomenologi transendental namanya Edmund Husserl. Husserl ya. Dikatakan begini. Siang malam, kemudian silih bergantinya musim, kemudian perjalanan manusia, karir misalnya, usia dan seterusnya, itu ditandai oleh rutinitas dan peristiwa. Yang kita lakukan itu loh, makan, minum. Kalau Anda dengan menikah tidak menemukan makna hidup, sekurang-kurangnya secara teologis, sebagai seorang hamba, pengabdi ya, pelayan kepada Tuhannya, terutama kepada sesama umatnya, yakni umat manusia, maka pernikahan Anda itu bukan fenomena, pernikahan Anda itu bukan peristiwa, tapi rutinitas. Makanya supaya alih-alih menjadi rutinitas, supaya menjadi bermakna, supaya menjadi peristiwa, naik dari sekedar rutinitas ke peristiwa. Bagaimana caranya? Ya harus bermakna. Makan biar bermakna, ya doa. Biar bermakna makan bareng, sepiring berdua Heri, dengan endul saling menyuapi. Gosok kepala, gosok piring ya kan, lalu beradu mulut di atas piring dan seterusnya. Maknanya karena apa Nur? Bayangkan saja. Oke. Jadi bagaimana makan bermakna? Berdoa. Kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam ngajak tetangga, beliau bahkan berjalan 2,5 mil. Berapa itu? 1 farsah ya Pak. Mungkin 5 ya, atau 5 kilo atau berapa, cari sajalah ya. Jadi beliau berjalan 5 kilo itu jalan kaki, nyari teman makan. Sudah makan belum? Cari teman saudara yang belum makan, diajak makan bareng supaya makan itu bermakna. Kalau tidak, makanmu itu rutinitas, bukan peristiwa. Kok nikah gini-gini aja Pak, tergeletak, letoy, lalu lemes ya kan. Apa lalu tergeletak mainan HP. Dul siapa Dul? Ini peristiwa atau rutinitas, ya kan? Nah, kalau yang tidak bermakna namanya rutinitas. Kambing punya rutinitas? Jawab Yus. Tahlilan rutinitasnya kan? Nah, rutinitasnya ya makan. Kambing bisa puasa. Ambil saja kambing bejantan betina itu. Kasih makan subuh, kasih makan lagi maghrib. Kasih minum yang banyak, kasih jamu pula. Pisahkan pejantan dan betina. Puasa kambing itu. Itu namanya rutinitas. Kalau fenomena, dia transenden ke atas, ke Allah itu. Ngallah ya, lalu orang Jawa, tidak hanya Jawa, Indonesia punya istilah ngalah. Maknanya ngallah, mentransendensikan semua urusan kepada Allah itu. Daya, nah oke. Bagaimana rutinitas naik menjadi peristiwa? 2. Ini kan rutinitas ke peristiwa. Terutama nanti fenomenologi transendental, supaya ke Allah itu. Peristiwa itu kan harus bermakna. Kalau rutinitas tidak usah. Makan, minum, bermain, olahraga. Kalau tidak ada maknanya, itu rutinitas. Sekurang-kurangnya dalam iman kita, kalau tidak melibatkan Allah, tidak ada bismillah, itu rutinitas itu. Tidak ada maknanya. Ya makan, lalu buang air ya. Lalu lupa tidak disiram, itu rutinitas. Tapi kalau peristiwa tidak, dia ada makna. Ini peristiwa kok. Menurut Anda, peristiwa kemerdekaan atau rutinitas kemerdekaan? Jawab. Peristiwa kan bermakna dia. Peristiwa lahirnya Nabi bukan rutinitas. Kelahiran itu rutinitas. Tapi untuk Nabi SAW atau para rasul atau para nabi, orang-orang istimewa, itu bukan rutinitas. Bukan kelahiran biasa, itu peristiwa, bahkan peristiwa agung. Betul ya? Reza ya? Yang isi kepalanya flash disk ya. Dia bukan flash disk. Kalau flash disk bagus, bisa ngerekam itu, Nick ya. Nah, itu dia. Jadi kalau Niko ngantar siapa kemarin ke UB untuk ujian, itu rutinitas atau peristiwa, Nur? Jawab, Nur. Jawab. Dia mau bilang maksiat itu, Nik. Dia jalankan perintah gurunya kok, bermakna itu. Betul ya? Maksiat, dia sendiri yang maksiat itu. Makanya cara menebus dosa ngajar ngaji Pak Sukri. Betul, Nur. Sama Mas Dian ya kan.
Tadi joinan rokok sama muridnya. Itu cukup Harry saja yang gitu itu. Kalau Harry ke gurunya ya. Terbalik berarti itu. Lebih maksiat Nur ternyata. Oke, dari rutinitas ke peristiwa 17 Agustus, peristiwa Sumpah Pemuda, ini peristiwa lahirnya berdirinya pesantren Luhur, ya kan? Itu peristiwa semua karena bermakna, karena hebat. Selain bermakna, ia adalah babak baru. Ia adalah tonggak, ia adalah titik tolak untuk lahirnya sejarah. Maka kalau diurut, kata Ibnu Khaldun itu ya, rahimahullah, ini historiografi. Kalau diurut, ini peristiwa ini tidak datang sendirian. Masing-masing peristiwa A, B, C ini membentuk satu narasi yang ia sebut sebagai historiografi. Jadi kok hanya tarikh ya? Ini apa peristiwa saja? Dia peristiwa ini menyejarah kemudian. Dia menjadi tonggak lahirnya peradaban baru atau sekurang-kurangnya perubahan baru. Nah, itu dia. Mari kita lihat. 17 Agustus. Apa sih makna 17 Agustus ya? Mungkin untuk Farid yang sekolahnya sekolahnya apa dulu Farid? SMA ya? Oh SMK, apalagi SMK ya kan? SMK itu kan matematis, tapi saya lihat mukanya enggak matematis. 17 itu apa Pak? 17 adalah setelah 16 Pak, sebelum 18. SMK gitu itu. Betul Nur? Jawab Nur. Ragu ya, oke. Tapi kita harus menghormati beliau karena beliau gurunya orang kampung loh, iya kan? Pak Sukri saya cium tangan, kalau perlu cium kaki kata Sania. Macam orang India. Nah, paling biasa suruh cium ketek Pak Sukri. Oke. 17 ini Pak ya setelah 16 sebelum 18. Itu urutan angka, itu bukan historiografi. Ada peristiwa sejarah apa di situ? Jadi hal yang berkesan di sana? Iya ya. Ternyata sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum terjadi Isra Mi'raj, 27 Rajab itu biasa saja. 27 Rajab apa? Ya setelah 26 sebelum 28. Tapi setelah peristiwa itu tiba-tiba agung. Ia menjadi babak baru bagi lahirnya. Oh iya ya, peradaban dibangun Nabi dari masjid ke masjid, dari Haram ke Aqsa, kemudian dari ke Baitul Ma'mur ya. Ini kan demikian perjalanan hidup manusia yang nanti dijiplak oleh siapa? Dante Alighieri yang dia bikin ilustrasi nurul perjalanan Isra Mi'raj, tapi tujuannya untuk sebenarnya mendiskreditkan umat Islam waktu itu ya. Pembabakan manusia itu dari muka-muka dari inferno, lalu purgatorio, lalu paradiso. Inferno ini neraka, makna harfiah. Lalu naik menjadi purgatorio. Ini saya pernah katakan dulu ya, ngaji-ngaji dulu mungkin masih ada rekamannya, atau purgatorio lalu nanti naik paradiso, paradise. Inferno ini apa? Oh dia masih susah, banyak utang, rumahnya ngontrak, sering dimarahi mertua, kemudian ngajinya masih sulit, masih ya belepotan baca Quran. Itu inferno. Dia masih di neraka. Tapi nanti ada fase purgatorio antara surga neraka. Inferno neraka, paradiso paradis. Bentuk jamak dari Firdaus ya, paradise. Untuk menghormati guru bahasa Inggrisnya yang sudah mati, dia datang ke makamnya langsung, welcome to my paradise. Nah itu dia. Maka purgatorio ini bagaimana? Dia bersusah payah naik dari neraka. Ekonominya, belajar, kalau kalian belum ekonomi ya ngaji. Kalau fuso tadi ya, agak aneh contohnya di Van itu dia menyombongkan karena tangannya 3 katanya. Menarik itu ada di film siapa, Antonio Banderas, Meksiko. Once Upon a Time in Mexico, yang tangannya satu lagi di sininya itu loh, yang satu untuk nembak, satu ternyata tangan kamuflase. Mungkin seperti itu kan yang menyombongkan tangan 3 ya. Oke. Kalau ada juga kaki 3. Jadi dia tertatih-tatih untuk mulai belajar ngaji. Mengangkat derajat orang tuanya misalnya. Pak, orang tua saya hanya petani Pak, mulai sekarang saya mau merekod DNA keluarga kami yang hanya petani pedagang naik menjadi keluarga ilmuwan. Persis seperti Ustadz Iqbal itu. Nah, atau Ustadz Nidom ya kan. Ya keluarga saya hanya keluarga biasa. Dia naik menjadi ilmuwan. Ya memang karena purgatorio ya sabar. Dari mula-mula Pak, boleh enggak saya mondok di sini Sabtu Minggu saja. Saya senimbang orang ngaji ya, daripada enggak ngaji ya sudahlah, enggak apa-apa. Terus dicicil ya begitu. Akhirnya itu dia.
Lalu ada Ustadz Hasani yang menyadarkan beliau. Nanti puncaknya paradiso. Ini tempat memanen. Ini baru ini apa ya? Fase ya. Ini kan sejarah manusia. Ya terlahir jalan saja tidak bisa sih. Mengapa sih kita harus sombong? Jalan kaki saja. Kok jalan kaki? Bicara saja tidak bisa. Dia hanya bisa nangis saja. Makan ya harus disuapin apa dan lain-lainnya. Tapi nanti bagaimana? Di mana itu? Surat Muhammad 22, fa la asaitu min tawallaitu man tusidu fil ardi wa tuqatti'u arhamam. Kalau kamu punya kuasa, kalau kamu dipercaya memimpin, apa kamu mau berpaling dari agama? Apa kamu ini udah bosan ke agama? Lantas antusidu fil ardi, merusak bumi, wa tuqatti'u arhamakum, memutus silaturahmi dengan Indonesia, dengan kemanusiaan, dengan tetanggamu yang miskin apa dan seterusnya ya. Nah, itu dia. Oke. Nanti puncaknya paradiso. Kemudian tadi kita sudah, nah itu kan ciri-ciri beriman. Agama yang di bawah satu. Ya tapi tetap saja seperti ada yang kulis bima ladayum farihun. Nah, ini seolah-olah dejavunya adalah pada ayat 60. Hatta idza akhadna mutrafihim bil azab idza hum yaj'arun la tash'arul yawma innakum minna la tunsurun qad kanat ayati tusla alaikum fakuntum ala aqabikum tangisun. Nah, soal akibai ada begitu ya di yang serupa dengan ini. Baik, mereka ini melampaui batas. Mereka ini adun tadi itu ya, semua dari awal, dari ayat-ayat awal tadi itu ya, melampaui batas. Kemudian jur'ah pada ayat yang ke-64 itu ya, berteriak-teriak apa kemudian tidak ada yang bisa nolong kamu. Bagaimana yauma yafirul mar'u min akhihi wa sahbihi wa banihi dan seterusnya ya. Belum berini yaumain sa'nun yughni. Ini menandakan bahwa fase perjalanan manusia, orang yang melampaui batas ada contohnya di sini. Saya sudah periksa pada ayat 80. Betul kah? Betul, ayat 80. Mari kita baca 80-81. Ini sekurang-kurangnya bisa menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi dzara'a wallazi yuhyi wa yumiitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahari fala ta'qilun. Allah yang menghidupkan, mematikan. Kemudian Allah juga yang mempersilih bergantikan, mempertukarkan malam dan siang. Oke. Mati, menghidupkan. Tadinya ini tidak ada, lalu diadakan. Lalu dipersamakan dengan siang, dengan malam dan siang. Ya, malam ini orang kan biasanya istirahat ya, biasanya kan istirahat. Oke. Maka ada sabda Nabi begini, an-naumu syibuhul maut. Tidur itu seperti mati. Kok sulit ya mengimani hari kebangkitan. Padahal setiap hari kita tanda kutip mati. Setiap hari kita. Kenapa? Karena setiap hari kita tidur. Terutama bagi kamar yang biasa tidur. Setiap hari kita sudah belajar mati. Kemudian Allah bangkitkan ketika kita bangun tidur. Kenapa sulit mengimani hari kebangkitan? Kemudian kenapa kamu tidak merenungi ya? Kenapa tidak dipakai akal itu? Bal qalu mithla ma qala al-awwalun. Ini cerita lama. Mana mbak saya mati tidak bangkit lagi kok, katanya itu. Itu ribuan tahun cerita gitu itu katanya. Aidza mitna kunna turaban zaman anal maksud. Bahkan di hadis itu lebih ekstrim. Kalau tulang itu kan berarti ada manusianya dulu. Kalau sudah tulang berarti ada manusia hidup itu. Dia lebih ekstrim. Bahkan seandainya besi itu bisa dijadikan oleh Allah itu. Apa sih bahan dasar manusia ini apa? Ya kan? Bahan dasarnya. Bahkan seandainya besi, batu, mineral bisa dijadikan makhluk hidup itu. Kalau dia berkehendak itu ya. Bahkan kita ini loh diadakan, tadinya tidak ada. Ya tidak ada. Kemudian dipersiapkannya bumi, kemudian material-material, mineral, tanah dan seterusnya ya. Demi manusia itu. Wah itu cerita lama gitu itu katanya Asatirul Awwalin ya. Baik. Kemudian ini pertanyaan menarik. Kita loncat sedikit ke ayat 84 lalu kembali ke 65 lagi. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Ini bumi dan seluruh penduduknya ini milik siapakah? Tanyakan wahai Kanjeng Nabi, wahai Muhammad ya. Milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya? Kalau kamu mengetahui. Sayaquluna lillah itu. Afala tadzakkarun itu. Kul marrabbus samawati wal azim. Sayaquluna lillah. Siapa pengelola?
Ini menarik jawabannya ya, pada ayat 87 itu menarik kalau loncat sedikit ya. Siapa pengasuh pengelola langit-langit yang ada 7, ini bisa 7 bisa tak terhingga, dan mengelola aras yang agung itu? Jawabannya bukan Allah tapi lillah. Ya betul ya, jawabannya bukan Allah tapi lillah itu. Sama dengan begini, ini saya punya HP. HP ini dari mana? Dari pabrik. Setelah saya membelinya atau memilikinya dari toko, entah dari mana pokoknya ya, dari toko atau dari seseorang, toko ini dari pabrik, ada fabrikasi sedemikian rupa, pabrik tidak mau tahu, dia tidak mau menjaga ini. Jadi apakah ini berputar bagaimana, bekerja dengan baik atau tidak, itu pabrik sudah tidak peduli. Berbeda kalau jawabannya lillah, seluruhnya terfokus ke sana, tertuju ke sana. Jadi seolah-olah kalimatnya yusron itu. Inna lillahi wa inna, itu dia, wa inna ilaihi rajiun. Kalau jawabannya Allah, faktanya banyak yang membangkang kok. Tapi kalau milik dia menciptakan, memilikinya, menguasainya, menjaganya, mengasuhnya, menyeimbangkannya sedemikian rupa dengan hukum dan sunnah-sunnahnya. Ada saja yang meyakini, enggak, ini dentuman besar, ini kejadian apa, ini dan seterusnya ya. Makanya tadi pagi ngaji burdah itu kita katakan begini, mukjizat itu sangat rasional. Mukjizat yang hebat berupa Quran saja boleh kita nalar, apalagi cuma mukjizat yang lain. Itu apa bedanya dengan sains sebenarnya? Itu sama-sama khariqul adah itu. Kalau cerita sains sekarang kepada orang 5.000 tahun yang lalu, 1.000 itu dianggap khariqul adah. Itu keistimewaan umatnya Kanjeng Nabi ya. Jadi kalau tidak beriman sudah kelewatan banget itu. Dulu ya mustahil kelihatannya ya, orang bisa sampai ke, mungkin di masa yang akan datang akan ada perjalanan lintas bintang, lintas galaksi. Itu tidak menutup kemungkinan itu. Entah berapa ratus tahun lagi ya, itu sangat mungkin itu. Sangat mungkin itu. Nah oleh karena itu ya entah itu sihir yang baik itu dianggap mukjizat apa dan seterusnya. Ini loh mukjizat terhebat saja boleh kita nalar. Allah turunkan untuk akal kita, yang bukan flash disk otaknya ya. Memang nalar betul itu yang tadi taklil itu ya. Ya enggak apa-apa kalau Farid terjemahkan alasan, enggak apa-apa. Tapi kalau yang Ustadz itu harus menerjemahkannya ini rasionalisasi. Tapi kalau untuk Farid ya enggak apa-apa. Oke, kita kembali sedikit lagi ke 65. Nah, jika demikian kan itu gambaran sedemikian rupa ya. Lalu ada bantahannya nanti disanggah pada ayat 84 itu sanggahan ya dari Tuhan kepada orang yang batil ya. Kemudian sudah Pak kita tidak berdaya dengan itu. Kemudian 93 ada doanya, jangan sendirian. A'udzubika rabbi ayyahdurun. Kamu jangan sendirian, libatkan Allah juga. Kemudian tapi dalam perjalanan hidup manusia, fenomena yang berkembang apa naik turun itu nanti ya ada putus asa juga. Kamu jangan putus asa. 115 itu afahasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Kamu kira hidup ini percuma, kamu tidak dikembalikan. Nah itu dia. Nah jelaslah kini bahwa iman itu bertahap. Iman itu perjalanannya panjang. Perjalanan belajarnya, perjalanan pembuktiannya, ujian-ujiannya, implementasinya. Bahkan yang tak kalah penting, iman ini karena satu akar kata dengan aman, dengan amanah, maka iman ini dia bukan sesuatu yang pasif. Ia aktif sekali. Dia sedemikian luar biasa, maka tidak cukup kita hanya mempedulikan makanan jasmani. Pak saya resah ini Pak, ada dengkul saya tidak tumbuh-tumbuh rambut misalnya loh ya. Lalu diobat apa natur apa rinso apa dan seterusnya ya misalnya. Jangan hanya itu, tapi makanan rohani ini diprioritaskan sebab ia adalah sais, ia adalah kemudi, ia adalah power steering, pengendali. Maka makanan rohani diperhatikan. Kalau makanan akal ya otak yang ngaji seperti ini. Tapi makanan spirit, makanan hati ini, makanan rohani ya diperhatikan. Ya salat, ya wirid, ya zikir dan seterusnya. Sehingga pada mustakbirina bihi samiron tahjurun ini tidak terjadi. Makanya redaksi yang dipilih di sini adalah qad kanat ayat itu tutla alaikum. Dulu kita katakan makna tilawah itu 3. Karena membaca di Quran itu ada qiraah. Sekedar mengingatkan saja, yang sudah tahu enggak apa-apa. Lalu tilawah, lalu tartil, lalu tadabbur ya. Ini Quran selalu dihubungkan dengan ini. Tartil.
Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha wa rattilil Qur'ana tartila. Afala yatadabbaruna al-Qur'an falawla min wajid fihi ikhtilafan katsira. Qiraah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq atau faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya, qiraah ini membaca paling standar, membaca untuk kita-kita lah, tapi saya kira kita sudah harus naik level ke tilawah. Kalau qiraah ini membaca objeknya apa saja, yang penting bismi rabbika. Silahkan apa saja itu. Ya, bacaan apa saja, ilmu, disiplin ilmu apa saja, tapi sekurang-kurangnya memperhatikan jenjangnya atau sesuaikan dengan umurnya. Oh, kalau anak-anak ya bacaannya ini, kalau mulai dewasa bacaannya ini. Karena sudah sesuai kan, gizinya anak-anak itu berbeda, kemudian dia butuh air susu, bapaknya jangan berebut. Oh, kalau sudah mulai remaja beda lagi makanannya misalnya. Kemudian kalau sudah remaja itu mengkonsumsi tembakau ya dan seterusnya. Oke, kalau tilawah ini 3. Utluma wahya minal kitab, yang ada begitu kan ya, itu Quran juga itu. Tilawah ini membaca diikuti perilaku, membaca agar menjadi pekerti, agar berimbas kepada sikap sosial kita, agar berimbas kepada pembentukan karakter, memahat kepribadian, waktu demi waktu, saat demi saat. Membaca yang tujuannya agar kita semakin manusia, membaca agar kita mengenal Tuhannya. Kalau qiraah harus diperjelas. Enggak, jangan Iqra saja, kamu harus bismi rabbika. Terang Allah itu disebut di situ. Tapi kalau tilawah tidak, karena naik level sudah itu. Utluma wahya minal kitab, membaca supaya jadi perilaku. Sebelumnya, membaca supaya kenal Tuhannya, lalu membaca supaya menjadi perilaku, lalu membaca supaya kita menjadi pribadi yang insan kamil. Tidak hanya perilaku, kita sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh hamba. Jadi membaca dalam konteks pembuktian. Membaca sudah bukan lagi, sudah mengenal Allah, sudah sama dengan ini tadi mukminin itu. Kok langsung sholat ya? Ya sholat itu bukti beriman kok. Ya kan? Al-mu'minun alladzina fi sholatihim khushu'un. Iya ya, kalau sudah sholat berarti dia iman. Ternyata tidak hanya sholat, khusyuk pula. Jadi membaca agar mengenal Tuhannya, membaca untuk menjadi perilaku, kita perhatikan begini. Iya ya, setelah kita baca Quran macam tadi Heri, terus katanya Heri, iya ya, saya kayaknya sudah waktunya saya Pak, li furujihim hafidun ya. Betul kan Heri ya? Maka dia mau pulang, mungkin modusnya mengantar Ustadz Yani. Ustadz Yani Pak, saya antar, saya kawal. Ada adiknya katanya dia. Tidak, dia mengantarkan kelamik furujihimnya sendiri. Dia mau mengawal sendiri itu. Nah, lalu batuk-batuk ya kan. Nah, Dit, kenapa Dit? Oke, dia pura-pura berpaling dua-duanya ya. Padahal tangannya di belakang saling berangkulan begini tangannya. Nah, itu dua-duanya tangannya hilang ke belakang semua. Oke. Kemudian kalau tartil ini warattilil Qur'ana tartila, untuk orang-orang itu membaca dengan dilakukan. Menurut Anda, bagaimana supaya bayi tidur? Orang tua menggendong itu bagaimana caranya? Dibanting kah, dipelintir-pelintir ya, teriak-teriak, rock and roll atau bagaimana? Pasti disenandungkan dengan baik. Bahkan dibacakan salawat, ya kan? Ada juga sih beda kalau dengan bahasa Jawa ngutang. Apa ngutang? Ngutang itu apa ya? Nah, ini saya sulit bahasa Indonesianya ini. Hah? Menggoda, tetapi tujuannya supaya kemampuan kognitifnya berkembang. Itu bahasa Indonesianya itu. Jadi, nah ini kemudian orang-orang Jawa ya, atau orang Madura, pura-pura nggak tahu. Anak siapa? Yang bikin itu siapa ya kan? Anak siapa begitu loh biasanya itu. Itu bahasa Jawa ngutang itu. Apa bahasa Indonesianya? Ya semua menggoda, kemudian bermesraan, guyon-guyon intim dengan itu bayi, tapi tujuannya supaya kemampuan kognitifnya berkembang. Nah itu dia. Farid mengganggu-ganggu. Nanti digoda, Dita itu. Anak itu dilus-elus lah kan ya, jangan kepalanya, yang lain saja. Oke. Supaya bayi tidur kan ada ya Nina bobo apa Nina dayat kalau tidak bobo digigit dayat misalnya begitu ya kan ada lagu seperti itu. Bahri kenapa Bahri? Oh dia mau digoda Nur, nanti kasih Nur ya, kasih Nina bobo dia Nur. Pasti yang disenandungkannya itu dengan lagu yang tulus dari bahkan ibu itu pencipta lagu yang baik, penyanyi yang baik bagi anak. Siapa yang ngajarin nyanyi? Siapa yang ngajarin sholawat? Ya kan, yang memperkenalkan la ilaha illallah itu pasti ibu itu. Makanya
furujihim yuhafizun itu ya cari calon ibu yang baik. Begitu Ustaz Hasani. Nah, kan kemarin Ustaz Hasani apa waktu Idul Fitri kemarin ini? Imam ya. Nah, Idul Adha nanti khutbah di sini. Karena saya sudah kadung ada janji sholat Idul Adha di luar ya. Nah, prediksi saya musola belum selesai waktu itu. Nah, ini lebih cepat dari prediksi. Tapi nanti Idul Fitri yang akan datang insya Allah sudah, saya tidak lagi terima undangan ya. Kalau ke luar negeri ya saya pertimbangkan lah, kecuali Timur Leste. Oke. Nah, tartil berarti ini membaca tujuannya apa? Bersenandung itu bagaimana sih? Pasti dengan penghayatan. Supaya maknanya tadakhil, terinternalisir ke dalam dada. Menghayati betul Quran ya. Ya seperti ibu ngutang. Jadi saya dicontohkan ngaji itu oleh kiai ngutang ya. Ya menggoda, ditidurkan ya. Ya seperti itulah itu. Digendong. Itu pasti apa ya? Cradle itu ayunan, diayun-ayun begitu ya. Tujuannya supaya tidur, dan pada saat yang sama sembari mengayun-ayun anak itu, ibu menanamkan nilai-nilai spiritualitas. Demikianlah Quran itu, tartil itu. Hanya sekarang bergeser ya kan. Bergeser itu dilakukan dengan aneh-aneh. Bismillahirrahmanirrahim misalnya lo ya. Lalu agama disampaikan dengan meneror. Bagaimana kalau tidak diampuni oleh Allah, ya kan? Dia lupa apa Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Ghafir, ya kan? Al-Afu. Apa lupa dengan itu? Nah, tapi itu tadi malam muhadharah di sini yang begitu-begitu kan. Ini khutbah apa marah-marah? Kalau marah-marah Pak Khotib ya, ke Khotib itu ngopi dulu Pak sebelum ke masjid ya kan, ngopi, rokokan biar enjoy itu. Baru nanti khutbah Jumat itu tenang itu kan. Makanya bagus kalau sebelum ke masjid itu ada ngopi bareng ya, ngopi dulu misalnya 15 menit, merokok semua, sudah fresh ya, siap menerima khutbah, lalu khutbah itu mau 10 menit siap, setengah jam khutbahnya siap, kopinya berarti lebih kental ini. Nah, oke. Nah, tartil di samping begitu ya, bersenandung, bahasa kita dilakukan lah ya. Makanya musabaqah tilawatil Quran menurut saya itu tartil, karena tilawah ini membentuk perilaku, membentuk akhlak. Tapi kalau tartil ini menghayati betul ya. Jadi ketemu ayat tentang orang kafir ini ya. Jadi Bahri menghayati ayat orang-orang kafir. Ini kok mirip-mirip ya gitu. Ketemu ayat tentang orang munafik ya kan. Ketemu dengan ayat orang-orang bengis ya kan. Kok lalu Bahri ngaca kok kumis orang-orang bengis ini macam saya misalnya, dan seterusnya ya. Nah, nanti puncaknya, itu contohnya bayi. Dan ini riset ya dalam ilmu jiwa, dalam psikologi membuktikan bahwa memang ya selain kecerdasan ya, watak itu dibentuk oleh ibu. Makanya kecuali sangat kepepet loh ya nanti kalian berumah tangga ini ya. Kalau bisa di usia-usia emas, usia 0 sampai 7 tahun, itu anak itu jangan diasuh pembantu. Diasuh sendiri. Memang berat ya kan. Jadi istri saya ini kan dokter. Kok nganggur gelarnya, kegiatannya. Lebih baik mengasuh anak. Jadi dokter boleh kapan-kapan, ya kan? Apa sih dokter nyuntik? Bisa digantikan suami. Betul nggak dulu itu? Loh, apa gini-gini itu? Oh, teknik baru ya kan? Karena sebelumnya gini ya. Oke. Karena anak ini berada di usia emas. Ya kalau ndak kepepet karena sakit atau apa, lebih baik ASI ya kan? Minum air susu ibu. Sampai ya usia 2 tahun lah. Kayak kecuali kepepet atau bagaimana, nggak bisa keluar Pak, karena ya ada lah mungkin 1-2 penyakit ya. Tapi sebenarnya secara umum pasti keluar itu. Kita sudah cerita susu, cari di channel kita itu udah banyak cerita air susu itu. Nanti puncaknya tadabbur itu, dari kata dubur ya. Membaca sampai merenung jauh ke belakang. Iya ya. Kok Quran ini cerita awal pembentukan manusia, penciptaan semesta, kiamat, nanti ditiup-tiup trompet, ada di surat Mukminun ini. Tentang kiamat juga ada ini, nanti nufikh fisur apa 100 kalau tidak salah itu. Ayat 100 saya sudah lihat tadi, 101 fa idza nufikha fisur, betul. Itu 101 itu. Peniupan sangkakala ya. Ini membuktikan bahwa oh iya ya, Quran ini sangat historiografis. Ini rangkaian peristiwanya sebenarnya urut ya, dinarasikan dengan baik, kemudian iya ya, ini perkembangan fase-fase manusia begini, kemudian kenapa dia ingkar, kemudian wah ndak kuat ini Pak, ini disiplin waktu, oke belajar disiplin dengan sholat tadi itu loh, kemudian amanah itu ada kaitannya dengan sholat, kemudian
Waduh, enggak bisa Pak. Oh, kamu dulu kejadiannya begini, kamu memang lemah. Kalau begitu kamu butuh role model, butuh figur, butuh qudwah, butuh uswah, namanya para nabi, para rasul. Tapi tetap saja perjalanannya nanti hisbim bimaldahim farihun ya, ugal-ugalan dan seterusnya. Oke, kalau begitu kamu enggak dibebani kecuali yang kamu mampu. Ayat 60 berapa kemarin itu? Ilausnaha itu kan. Dan sampai nanti puncaknya adalah setelah ada ayat sujud itu ya. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Itu ayat terakhir itu, setelah ayat sajdah itu. Iya ya, pada akhirnya memang iman ini tidak gratis. Kemudian kalau Anda bertanya begini, wah ini faiza bagaimana amal insan idza mabtala faqra amal insan idza mabtala rabbuhu wa fayaqulu rabbi akraman, kemudian berikutnya amal insan idza faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Ada ayatnya di sini yang mirip dengan itu di surat Mukminun ini ya. Itu di surat Mukminun ayat setelah para rasul. Oke. Kemudian ini dia setelah darhum fi umratihim ayahsabuna annama nubidduhum bihi min malin wa banin. Jangan kau kira kalau punya banyak harta, banyak anak itu Allah menyayangimu. Wah, tapi anak saya pintar-pintar, Pak. Ini cerdas-cerdas, hebat. Anak pertama di mana? Di UI, anak kedua di Pajajaran, anak ketiga di mana? Di UNER. Ngapain? Jualan rokok semua sama kopi. Nah, itu dia. Anak keempat di UB ya nih gitu. Ngapain? Gojek ya kan, Gojek asmara. Nah, itu dia. Wah, anak pertama saya enggak main-main, Pak. Di Garuda, misalnya Garuda Indonesia. Anak kedua di Pertamina, anak ketiga di mana? Di BUMN ya. Jadi apa? Juru parkir misalnya. Nah, jangan dikira itu cara Tuhan menyayangi. Silahkan banyak anak, banyak harta, silahkan di sana. Tapi yang penting nusari'u lahum fil khairat, itu dia. Ini kan, iya ya. Ini cocok untuk panduan berumah tangga ini Ustaz Hasani ya. Oh iya, gini kayaknya nanti ya. Nah itu dia. Nah saya kira teman-teman yang Ustaz di sini sudah harus naik level sedikit lah ya. Nah dari dua ini entah fenomenologi tadi itu, ini peristiwa, rutinitas dianggap peristiwa kalau dia bermakna. Ya kelihatannya kan sepele kan, hidup kita ini kan gini-gini tok, ya makan, ya minum, ya main-main, ya ngobrol dengan tetangga, ya ngopi. Tapi apakah ada Allah di situ? Ada bismillahnya enggak sekurang-kurangnya? Ada alhamdulillah enggak di situ? Ada la haula wala quwata illa billah, ada subhanallah kah di situ? Ada sholawatkah kepada Nabi di sana? Kalau iya maka itu bukan lagi rutinitas tapi peristiwa. Bahkan peristiwa agung itu. Sangat bermakna. Nah itu dia. Lalu kita merangkainya dengan secara historiografis tadi itu. Oh iya ya ternyata perjalanan begini. Ya yang penting nusari'ul khairat ya. Kemudian ya meskipun kita tidak menyadarinya dan seterusnya. Ini menandakan bahwa fase-fase perjalanan hidup manusia seperti digambarkan surat Mukminun ini tidak melulu fenomenologis, mentransendensikan segala urusan, mentanzih segalanya kepada Allah ya, dari kita yang tasbih, yang manusiawi, yang rendah, yang hina-dina ini. Iya ya, kita ini apa sih? Di perut kita loh kotoran, pikiran kita juga banyak kotorannya, perilaku kita juga buruk dan seterusnya. Tapi manakala bismillah, manakala la haula wala quwata illa billah, kita sedemikian bermakna. Jadi ketika membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu sebutan itu saja itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini kan betapa hebatnya, betapa agungnya kan momen-momen ini apabila dimaknai secara fenomenologis atau kita mentransendensikan segala urusan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu.